Apa dampak buruk gadget dan bagaimana cara orang tua mengatur penggunaan gadget bagi anak? Ayah bunda sekalian, bahwa gadget memang selain memberikan banyak dampak positif, juga banyak berdampak negatif, ya, terutama bagi anak. Maka sebagai orang tua, kita harus bijak saat mengizinkan anak menggunakan gadget. Nah, berikut ini ada beberapa hal dampak negatif, ya, gadget bagi anak, ya, yang mungkin semua orang tua perlu pahami ini, dampak-dampak negatifnya ini. Yang pertama adalah anak akan belajar tentang kosakata kasar, bahasa-bahasa provokasi, umpatan, dan bahasa-bahasa yang menunjukkan bahwa mengekspresikan hal-hal yang negatif, ya, seperti kemarahan, gitu, kesedihan, dan lain-lain. Dan itu anak pelajari dari gadget. Jadi anak akan memiliki kosakata baru, ya, yang kasar, yang bermakna buruk, yang ia dapatkan, ya, seperti saat dia bermain game atau melalui grup di sosmed, ya, atau melalui media yang lain, ya, seperti TikTok dan sebagainya. Selain itu juga anak bisa ikut-ikutan terprovokasi, ya, misalnya untuk menghujat seseorang, mengumpat atau melampiaskan kemarahannya. Nah, tentu saja hal ini tidak baik, ya, bagi anak, terutama bagi jiwa dan kepribadian anak. Jadi anak akan memiliki jiwa yang kasar, kemudian menyimpan banyak kosakata yang buruk, ya, dan akan terbiasa berkata kasar, berkata buruk dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian dampak yang kedua adalah akhlak yang cenderung tidak baik. Banyak sekali kita berikan, banyak sekali berita-berita yang bisa kita dapatkan dari gadget tentang kekerasan, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, yang seharusnya belum menjadi konsumsi bagi anak, ya, terutama bagi anak remaja atau bagi anak yang mungkin belum balik, gitu, ya. Namun mereka dipaksa mengkonsumsi semua berita-berita itu. Banyak juga game yang berisi tentang kekerasan, ya, itu lengkap dengan audionya, ya, audio visualnya itu lengkap, yang menggambarkan, ya, misalnya teriakan kesakitan, kemudian tetesan darah, sayatan luka, dan hal ini tentu saja tidak baik, ya, atau berdampak buruk bagi psikis, ya, bagi karakter anak. Maka orang tua harus benar-benar mencermati, ya, apakah game-game yang dimainkan anak itu ada unsur kekerasannya atau tidak, gitu. Lalu yang ketiga adalah muncul kecemasan berlebihan. Saat anak terus-menerus melihat, membaca, ataupun mendengar berita tentang kekerasan, maka timbullah kecemasan berlebihan pada diri anak. Isi pikirannya itu banyak, ya, berisi tentang hal-hal yang sifatnya kekerasan, ya, dan ini bisa menjadi atau membuat anak itu sakit mental, ya, yaitu kecemasan berlebihan, gitu. Jadi ketakutan dan kecemasan itu juga muncul dari game-game yang anak mainkan, gitu. Jadi mereka akan senantiasa cemas ketika kalah saat bermain game, gitu, ya. Atau misalnya orang tua melarang anaknya, itu juga bikin kecemasan, bikin ketakutan, karena anak sudah terbiasa bermain HP, terbiasa bermain game, terbiasa sosmed, tiba-tiba dihentikan seketika oleh orang tuanya, itu juga bisa berakibat pada ketakutan dan kecemasan bagi anak, gitu. Kemudian
Yang keempat adalah, nah ini juga bahaya, terpapar pornografi ya. Jadi ayah bunda banyak penyerang konten pornografi itu membidik anak-anak laki-laki ya. Sebab mereka itu sangat mudah, mohon maaf ya, terangsang ketika dalam penglihatan gitu ya. Jadi pertama kali anak melihat gambar porno itu tentu saja dengan tidak sengaja. Karena saya yakin setiap anak pasti tidak akan berpikir untuk melihat pornografi. Jadi ketidaksengajaan ini saya gunakan ya, karena memang hampir semua kanal-kanal di gadget itu ya, entah itu game, entah itu media sosial yang lainnya ya, atau mungkin seperti Facebook, TikTok, YouTube ya, bahkan grup chat WA itu tersebar ya, itu gambar-gambar pornografi gitu. Bahkan ada juga game yang benar-benar secara jelas gitu ya, itu memiliki konten pornografi ya, termasuk juga konten kekerasan. Nah dari situlah ketika anak bermain game tiba-tiba dipertontonkan ya, dipaksa untuk dipertontonkan dengan gambar-gambar atau film durasi pendek berbau pornografi, itu kan istilahnya kan anak dipaksa untuk dipertontonkan video atau gambar-gambar tersebut. Nah, apa reaksi anak seketika itu? Pasti reaksinya kaget ya. Anak pasti merasa tidak nyaman. Tapi sebagai laki-laki normal ya, dalam diri anak itu timbullah perasaan kenikmatan atau perasaan penasaran, sehingga apa yang baru saja anak lihat ya, dengan ketidaksengajaan itu menggantung dalam pikirannya. Lalu anak lebih berani lagi mencoba ya, yang lebih dalam lagi, yang lebih menantang lagi. Hal tersebut untuk memenuhi rasa penasarannya, sekaligus memenuhi kehausannya ya, untuk menikmati hal-hal tersebut gitu ya. Namun rasa penasarannya, rasa hausnya itu akan semakin meningkat ya. Semakin membuat mereka itu lebih berani bertindak lebih jauh lagi daripada sebelumnya. Hal ini mereka lakukan untuk memuaskan hasratnya yang mungkin tidak akan pernah puas ya, karena ini sudah masuk dalam kategori tahap kecanduan itu atau adiksi. Nah, saat mereka kecanduan, mereka sudah tidak peka lagi dengan gambar-gambar, video-video yang berbau konten pornografi gitu. Lalu kira-kira nih ya ayah bunda, apa yang anak lakukan? Benar ya, 100% benar. Mereka akan mencoba untuk mempraktekkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton. Dengan siapa mereka mempraktekkan? Dengan siapa saja, selama bagi mereka orang itu menarik dan selama ada kesempatan. Ya, akhirnya bisa juga hubungan terlarang itu terjadi gitu ya. Karena banyak sekali kalau kita browsing di dunia maya, banyak sekali cerita-cerita yang mirip-mirip seperti itu ya. Hubungan seksual ya, kemudian ada kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak-anak gitu. Jadi ini perlu kita waspadai ya, yaitu terpapar bahaya pornografi ya di gadget itu. Kemudian yang kelima adalah kecanduan. Jadi gadget itu adalah candu. Misalnya saat anak asik bermain game lalu orang tuanya memanggil, anak bisa marah loh. Anak bisa membentak orang tuanya. Baginya orang tuanya itu mengganggu keasikannya bermain game.
Nah, kalau sudah masuk dalam pikirannya, maka yang selalu ada dalam pikiran anak itu adalah game. Makan mikirin game, sekolah ingin segera pulang hanya untuk bermain game, diajak orang tuanya pergi, keluar rumah nggak mau, ya lebih baik di rumah bermain game. Kalau dilarang game bisa marah sampai bisa melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas, ya seperti misalnya membanting barang, pergi dari rumah, ya atau mungkin bahkan tindakan-tindakan yang membahayakan dirinya dan juga membahayakan orang lain. Kemudian yang keenam, banyak kasus tentang penculikan ya. Maaf agak serak dikit. Banyak kasus tentang penculikan. Jadi banyak kejadian di sosmed ya. Seorang anak perempuan yang dibawa oleh laki-laki yang dia baru kenal di dunia maya gitu. Karena mungkin laki-lakinya ini perhatian pada si anak perempuan, ya, memberikan perhatian, mengapresiasi, memuji. Yang semua bentuk perhatian itu tidak ia dapatkan di rumah. Ya. Seharusnya seorang ayah itu harus memberikan perhatian kepada anak perempuannya, harus mendengarkan, menyiapkan telinga untuk mendengarkan curhat-curhat dari anak perempuannya. Karena di rumah dia tidak mendapatkan itu, kemudian anak perempuan ini bisa mencari bentuk-bentuk perhatian di luar sana. Dan bahayanya ketika orang yang mau mendengarkan ceritanya, orang yang mau bersenang-senang ya, membuat hatinya itu senang, itu adalah orang yang jahat, ya punya tujuan jahat gitu. Akhirnya bisa jadi dimulai dari bermain misalnya Facebook ya, perkenalan secara online, lalu tiba-tiba ketemuan dan diajak pergi. Nah, kalau sudah diajak pergi sama laki-laki yang tidak dia kenal, apalagi laki-laki ini motifnya berbuat jahat, bagaimana nasib anak perempuan ini? Ya entahlah ya. Bagaimana nasibnya itu ya kita bisa bayangkan lah hal-hal yang buruk yang terjadi dari si anak ini nih. Makanya ini juga perlu kita perhatikan. Kemudian yang ketujuh adalah bisa menghancurkan keharmonisan keluarga. Jadi hubungan antara orang tua dan anak bisa menjadi renggang. Anak sudah tidak mau lagi berkumpul bersama keluarga. Dia lebih suka menyendiri ya. Jika berkumpul dengan keluarga itu, anak itu seperti hadir secara fisik saja, tapi tidak menghadirkan secara pikirannya dan secara perasaannya gitu. Karena pikirannya itu fokus bermain game ya. Karena perasaannya itu senangnya itu bermain sosmed, TikTok dan lain-lain gitu. Sehingga ia tidak akan betah berlama-lama bersama keluarganya karena yang ia inginkan adalah segera melanjutkan bermain game atau segera melihat konten-konten yang dia sukai di media sosial atau chat-chat dengan temannya di grup misalnya. Kemudian yang ke-8 adalah rentan kena mental gitu ya. Jadi anak remaja itu kan ingin diakui, ingin diterima ya dalam lingkaran komunitasnya. Saat postingannya tidak di-like ya, tidak di-komen, lalu ia bisa loh kena mental. Saat statusnya itu tidak diapresiasi, mungkin malah dibully di medsos, dia bisa kena mental lagi loh. Saat ia upload dengan harapan ingin mendapatkan pujian, tetapi yang ia dapatkan tuh malah kritikan, nyinyiran, dia bisa kena mental. Jadi karena remaja itu lebih dominan berorientasi pada apa kata orang, jadi jika yang diharapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan ya, dia bisa kena mental gitu. Terus kemudian yang ke-9, jadi ini juga penting juga ya, anak bisa masuk ya
ke dalam sebuah komunitas yang buruk, ya. Sederhananya misalnya komunitas tentang penyimpangan seksual. Mungkin saya ambil contoh, saat ini kan banyak sekali kanal-kanal informasi yang mengkampanyekan LGBT ya, baik melalui film, melalui game, melalui sosmed. Mungkin ada juga ribuan akun di Twitter, sekarang akun X ya, kemudian Facebook ataupun Instagram dan media sosial lainnya yang mengenalkan dan mensosialisasikan tuh LGBT kepada khususnya pada anak-anak gitu. Memang target sasaran itu memang kepada anak-anak. Jadi akun-akun ini tentu akan mengancam anak-anak kita gitu ya. Jadi ribuan akun ini mengincar mangsanya itu dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi gitu. Nah, salah satu ya akun yang mungkin pernah ya saya iseng-iseng mencoba itu, namanya akunnya itu Gay Kids ya. Followernya itu sudah mencapai 5.000 follower. Nah, di dalamnya itu banyak sekali memasang foto atau video yang ya hubungan antar sejenis gitu. Nah, hal ini tentu saja memberikan apa ya? Warning ya, peringatan bagi kita untuk berhati-hati, untuk senantiasa mengawasi ya gadget yang kita berikan kepada anak kita gitu. Jika tidak, anak bisa berselancar ya, karena apa ya, gadget itu kan tak bertepi ya. Kita bisa menonton bebas ya, foto, video, apapun itu. Kita juga bisa mencari apapun itu di situ. Jadi kita perlu mengantisipasi hal ini semuanya. Nah, itulah beberapa dampak buruk ya yang harus kita waspadai tentang gadget itu sendiri. Memang betul gadget itu bisa memberikan kebermanfaatan bagi kita, memiliki dampak positif. Tetapi gadget itu juga bisa berdampak negatif, maka kita harus bijak menggunakannya. Ya, kita lebih mendorong anak itu untuk menggunakan gadget itu untuk kepentingan atau untuk hal yang positif yang bisa mengembangkan dirinya, meningkatkan bakatnya, meningkatkan kapasitasnya gitu. Jadi itu ya, nanti setelah sesi ini, video ini nanti insya Allah akan saya upload juga video bagaimana tentang solusi dari semua masalah yang telah kita bahas tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.